Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau saat ini kita boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dalam ibadah pemahaman Alkitab kita saat ini. Mari kita satukan hati kita untuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, pemeliharaanmu yang selalu Kau berikan dalam hidup kami. Dan bahkan secara khusus kami bersyukur kalau saat ini kami boleh sekali lagi diberi kesempatan untuk kami akan belajar firman Tuhan. Tuhan, kami mohon tuntunlah kami untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita buka Alkitab kita. Bagian Alkitab yang akan kita pelajari saat ini saya ambil dari Mazmur 83. Mazmur 83. Saya beri judul Mazmur 83, Doa dalam Masa Terjepit. Doa dalam Masa Terjepit. Nah, Mazmur 83 itu juga adalah seri Mazmur Ratapan Bersama, jeritan umat kepada Tuhan. Ya, seri Mazmur Ratapan Bersama ini telah kita pelajari Jumat lalu, dan sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari seri Mazmur Ratapan Bersama. Mazmur Ratapan Bersama ini perlu diulang kembali untuk mengingatkan setiap kita bahwa seperti doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, dibuka dengan Bapa kami, bukan Bapakku. Kalimat-kalimat dalam doa Bapa kami selalu menggunakan kata kami, bukan aku. Nah, hal ini menekankan bahwa komunitas orang beriman itu adalah ciri khas yang ditekankan oleh Tuhan Yesus sendiri. Artinya, kita beriman itu berkomunitas, bukan pribadi saja. Nah, secara khusus sekarang kita akan melihat kepada Mazmur 83. Nah, Mazmur ini menekankan bahwa sekalipun seluruh dunia berusaha menghancurkan bangsa Israel sehingga mereka benar-benar terjepit, pengharapan mereka tetap ada pada Tuhan yang Maha Tinggi, Sang Penguasa seluruh bumi. Nanti kita akan melihat bagaimana bangsa Israel benar-benar dalam kondisi terjepit, dan seterjepit apakah mereka. Mari kita akan melihat dalam Mazmur 83 ini. Nanti kita akan melihat lalu bagaimana respon mereka menghadapi masa-masa keterjepitannya itu. Nah, pembagian stansa Mazmur 83 itu nanti kita akan melihat di ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua berisi seruan permohonan. Kemudian di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9 itu berisi penderitaan. Dan di ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19 itu berisi seruan permohonan kembali. Nah, ini memang bukan seperti burger atau seperti sandwich yang kita pelajari Jumat lalu, namun yang kali ini justru menekankan bagaimana betapa besar penderitaan mereka, seberapapun hebatnya penderitaan yang mereka alami, mereka membukanya dengan seruan permohonan, dan kemudian menutupnya dengan seruan permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun mereka sangat terjepit, pengharapan mereka tetap ada pada Tuhan yang Maha Tinggi. Nah, sebab itu mari kita akan melihat lebih dalam apa yang terjadi dan apa yang disampaikan oleh bangsa Israel melalui Mazmur 83 ini. Nah, Mazmur 83 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua berisi seruan permohonan. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Mazmur Asaf, sebuah nyanyian. Ya Allah, janganlah membisu.
jangan berpangku tangan, dan tinggal diam. Nah, di sini kita melihat di ayat yang pertama, dikatakan Mazmur Asaf sebuah nyanyian. Nah, ini seperti yang sudah kita pelajari di Jumat yang lalu, bahwa ada 11 Mazmur yang dikaitkan dengan Asaf, yaitu Mazmur 73 sampai dengan 83. Nah, dan seperti Mazmur Daud, Mazmur-Mazmur yang dihubungkan dengan Asaf ini tidak dapat dipastikan bahwa penulis Mazmur-Mazmur ini adalah Asaf. Nah, kemudian kalau kita melihat di ayat yang kedua, Mazmur membuka Mazmurnya bersama dengan bangsa Israel menyerukan permohonan kepada Tuhan. Sampai 3 kali mereka berkata, janganlah membisu, jangan berpangku tangan, dan tinggal diam. 1, jangan membisu. 2, jangan berpangku tangan. 3, jangan tinggal diam. Nah, Mazmur ini dibuka dengan 3 seruan agar Tuhan segera bertindak menolong bangsa Israel dari musuh-musuhnya. Mengapa? Sebab saat itu bangsa Israel seolah-olah sedang mengalami ketidakhadiran Tuhan, dan hal itu sangat menyakitkan. Mungkin saya bisa andaikan seperti seorang anak kecil yang dia tahu punya orang tua, tetapi orang tuanya lalu sibuk dengan handphonenya sendiri-sendiri, gadgetnya sendiri-sendiri, smartphone-nya sendiri-sendiri, dan tidak mempedulikan sang anak. Nah, tentu saja hal itu sangat menyakitkan buat si anak, dan sebab itu mungkin seperti anak yang lalu meminta perhatian orang tuanya kembali, demikianlah bangsa Israel berseru kepada Tuhan sampai 3 kali agar Tuhan jangan mengacuhkan Israel, agar Tuhan memperhatikan kembali bangsa Israel dan menolong mereka dari musuh-musuhnya. Nah, dalam Mazmur 83 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9 itu berisi penderitaan. Nah, penderitaan apa yang dialami oleh bangsa Israel saat ini? Mari kita akan melihatnya lebih dalam. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Lihatlah, musuhmu bergolak. Orang-orang yang membenci engkau berontak. Mereka membuat rencana licik melawan umatmu dan berunding melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, mari kita hancurkan bangsa Israel, supaya nama mereka tidak diingat lagi. Bangsa-bangsa telah bersekutu dan bermufakat melawan engkau. Bangsa Edom dan Ismail, orang-orang Moab dan Hagar, bangsa Gebal, Amon dan Amalek, bangsa Filistea, serta penduduk Tirus. Juga Asyur telah bergabung dengan mereka menjadi kaki tangan keturunan Lot. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, alasan bangsa Israel berseru kepada Tuhan karena musuh-musuhnya sibuk membuat rencana licik untuk menghancurkan umat Tuhan agar nama mereka tidak diingat lagi. Namun sesungguhnya kita melihat dalam Mazmur ini, para musuh itu bukan hanya sedang melawan umat Israel, yaitu umat Tuhan, tetapi sebenarnya para musuh itu sedang melawan Tuhan itu sendiri. Mereka menjadi musuh Tuhan itu sendiri. Sebab sesungguhnya Tuhan sendiri yang akan melindungi nama bangsa Israel. Nah, Mazmur kemudian menyebutkan 10 bangsa yang berusaha menghancurkan bangsa Israel. Nah, kalau kita akan melihat tiap bangsa ini memang menjadi ancaman bagi Israel pada waktu yang berbeda-beda. Tadi kita melihat ada disebutkan Edom, Ismail, Moab, Hagar,
Gebal, Amon, Amalek, Filistea, Tirus, dan Asyur. Nah, kalau kita melihat itu semua, ya bagaikan gambar ini, bangsa Israel seperti kucing di tengah kerumunan anjing-anjing yang begitu galak. Mereka berusaha menghancurkan bangsa Israel sampai kalau bisa bangsa Israel tidak diingat lagi. Tapi menarik, meskipun seolah-olah bangsa Israel seperti kucing, bangsa Israel tetap berharap kepada Tuhan. Nah, sekarang kita akan melihat lebih dalam lagi apa yang terjadi ketika bangsa Israel diserbu oleh kota-kota bangsa-bangsa yang berusaha menyerang bangsa Israel. Nah, dikatakan ada bangsa Edom. Nah, Edom ini adalah keturunan Esau. Nah, kalau kita melihat Edom, Moab, dan Amon, itu adalah musuh bebuyutan Israel. Dan kemudian disebutkan ada Ismail. Kita tahu itu adalah saudara tiri Ishak. Kita bisa melihatnya di Kejadian 16, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Kejadian 21, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-21, dan juga Kejadian 25, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-18. Dan dari dulunya orang Ismail itu memang menjadi saingan bangsa Israel. Kemudian ada Moab. Nah, anak perempuan Lot, kalau kita sangat familiar dengan Lot, nah anak perempuan Lot yang sulung itu adalah ibu leluhur orang Moab. Nah, dan orang Moab dan bangsa Israel itu memang sering berkonflik. Kemudian disebutkan ada Hagar. Nah, ada yang menghubungkan Hagar ini dengan suku Hagri yang berdiam di bagian timur laut Transjordania sekarang. Nah, itu kita bisa melihatnya di 1 Tawarikh 5 ayat yang 10 dan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Kemudian Gebal. Nah, ini mungkin merujuk pada sebuah kota di wilayah Edom. Kemudian ada Amon, itu kalau kita tahu tadi anak perempuan Lot yang sulung. Nah, ini sekarang anak perempuan Lot yang bungsu. Nah, itu adalah ibu leluhur dari orang Amon yang bersama Moab menjadi musuh bebuyutan bangsa Israel. Kemudian disebutkan ada Amalek. Musuh pertama yang dihadapi Israel setelah mereka meninggalkan Mesir itu adalah Amalek. Dan dalam Keluaran 17 ayat yang ke-16, Amalek itu bahkan menjadi simbol sebagai musuh yang berusaha menghancurkan Israel. Kemudian ada disebutkan juga Filistea. Nah, orang Filistin yang menjadi musuh bebuyutan melawan Israel, terutama pada masa Saul dan Daud. Kemudian disebutkan ada Tirus, ya sebuah pusat perdagangan penting di utara Israel di pantai Mediterania. Aktivitas perdagangan Tirus ini melibatkan kota-kota pelabuhan di sekitar Mediterania yang mengakibatkan sinkretisme agama yang mempengaruhi Israel. Kemudian bahkan yang terakhir disebutkan ada Asyur. Asyur itu menjadi kekuatan utama pada abad yang ke-8 dan ke-7 sebelum Masehi. Nah, dia diletakkan dalam urutan terakhir dalam daftar musuh-musuh bangsa Israel. Itu menunjukkan betapa besar kekuatannya untuk menghancurkan bangsa Israel. Nah, dari semuanya ini kita bisa melihat makanya seolah-olah seluruh dunia berusaha menghancurkan Israel. Itulah yang dihadapi oleh bangsa Israel. Nah, kalau kita melihat peta ini, kita bisa melihat ada 10 nama bangsa yang disebutkan dalam Mazmur ini ditulis dalam peta ini. Dari bagian paling atas ada Gebal, ada Asyur, ada Tirus, ada Amon, ada Hagarnis, kemudian ada Filistin, ada Amalek, ada Moab, ada Edom, bahkan yang paling bawah ada Ismail. Ya, jadi kita melihat mereka semua itu menyerbu Israel. Secara bergantian mereka menjadi ancaman bagi bangsa Israel dan untuk memusnahkan bangsa Israel. Sedemikian banyak dan kuatnya musuh-musuh yang secara licik membuat rencana untuk menghancurkan bangsa Israel.
Jadi kita mengerti bahwa sedemikian parahnya penderitaan yang sedang dialami bangsa Israel pada waktu itu. Sebab itu kita melihat sekarang dalam ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19, di tengah segala penderitaannya, bangsa Israel sangat menarik karena mereka kembali menaikkan seruan permohonan bersama dengan pemazmur. Mereka menaikkan seruan permohonan kepada Tuhan. Dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi demikian. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19. Perlakukanlah mereka seperti orang Midian, seperti Sisera dan Yabin di sungai Kison, yang sudah dibinasakan di Endor dan menjadi pupuk untuk tanah. Perlakukanlah pemimpin mereka seperti Oreb dan Sib. Tundukkanlah penguasa mereka seperti Seba dan Salmuna. Karena mereka telah berkata, mari kita duduki tanah kediaman Allah. Ya Allah, hamburkanlah mereka seperti debu, seperti jerami yang ditiup angin, seperti api yang membakar hutan, nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Kejarlah mereka dengan badaimu, kejutkan mereka dengan topanmu. Ya Tuhan, biarlah mereka dihina, supaya mereka mengakui kekuasaan-Mu. Biarlah mereka selamanya dipermalukan dan ketakutan. Biarlah mereka mati dalam kehinaan. Semoga mereka tahu, hanya Engkaulah yang maha tinggi, Tuhan yang menguasai seluruh bumi. Nah, setelah melukiskan penderitaannya, kita melihat di sini Israel memanjatkan permohonan. Mereka meminta Tuhan memperlakukan musuh-musuhnya sebagaimana Tuhan telah memperlakukan Midian, Sisera, Yabin, Oreb, Sib, Seba, dan Salmunah. Ada 7 nama disebut di sini, dan semuanya diambil dari zaman hakim-hakim. Midian. Nah, penaklukan Allah atas Midian diceritakan dalam Hakim-Hakim 6 sampai dengan 8. Sisera dan Yabin. Yabin adalah raja Kanaan yang memerintah di Hasor. Kita bisa melihat itu di Hakim-Hakim 4 ayat yang kedua. Dan Sisera itu adalah panglima perangnya. Nah, pasukan Yabin dan Sisera itu dikalahkan oleh Deborah dan Barak. Nah, Siseranya sendiri itu dibunuh oleh Yael. Nah, kita bisa melihat itu di Hakim-Hakim 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24 dan Hakim-Hakim 7 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Oreb dan Sib itu adalah 2 raja Midian. Kita bisa melihat di Hakim-Hakim 7 ayat yang ke-25. Kemudian ada Seba dan Salmunah. Itu adalah musuh-musuh Israel dalam kisah Gideon. Kita bisa melihat itu di Hakim-Hakim 8 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-21. Nah, pertanyaannya bagaimana Tuhan memperlakukan mereka? Mazmur 83 mengatakan bahwa mereka itu diperlakukan Tuhan seperti pupuk untuk tanah. Kalau kita melihat hakim-hakim, kita akan tahu bagaimana mereka dibinasakan dan mayat-mayat mereka dibiarkan begitu saja tanpa dikuburkan seperti pupuk untuk tanah. Mereka dihabiskan dan dibiarkan begitu saja. Nah, musuh-musuh bangsa Israel ini bahkan dikatakan mereka ingin menduduki tanah Israel. Mereka ingin menduduki tanah kediaman Allah. Nah, olok-olokan para musuh ini secara implisit mengatakan bahwa Tuhan sebagai gembala Israel tidak dapat melindungi domba-dombanya, yaitu Israel. Namun dalam doanya, menarik, dalam Mazmur ini, Israel menegaskan kebesaran kuasa Allah atas para musuh yang berusaha melawan Allah. Mereka mengatakan bahwa Tuhan adalah Allah yang sanggup untuk
menghamburkan para musuhnya itu seperti debu. Mereka bisa ditiup seperti jerami yang ditiup angin. Allah sanggup menghamburkan mereka seperti jerami yang ditiup angin. Seperti api yang membakar hutan, mereka bisa dihamburkan oleh Tuhan, dihabiskan oleh Tuhan, seperti api yang membakar hutan. Musuh-musuh itu juga bisa dihabiskan oleh Tuhan seperti nyala api yang menghanguskan gunung-gunung. Tuhan sanggup mengejar para musuh dengan badainya. Tuhan bahkan sanggup mengejutkan para musuh dengan topannya. Ini semua menunjukkan kekuasaan Tuhan. Ini semua menunjukkan bahwa Tuhan masih memerintah. Sekalipun umat Tuhan dalam penderitaan, dalam kondisi yang terjepit, Tuhan tetap memerintah. Nah, dan kemudian Israel memohon agar para musuh itu diliputi oleh kehinaan, rasa malu, dan rasa takut. Karena rencana licik mereka itu akan digagalkan oleh Tuhan. Sehingga mereka dapat mengakui, maksudnya musuh-musuhnya itu dapat mengakui kekuasaan Tuhan. Musuh-musuhnya itu dapat datang kepada Tuhan dan menyembah Tuhan juga. Bangsa Israel berharap agar para musuh itu tidak lagi melawan Tuhan, namun menyadari bahwa Tuhan, Allah Israel, hanya Dialah satu-satunya yang maha tinggi, yang menguasai seluruh bumi. Nah, ini yang kita pelajari Bapak Ibu Saudara-saudari. Mari kita kembali melihat pembagian stansa Mazmur 83 ini untuk kita mengingat apa yang sudah kita pelajari dari Mazmur 83 ini. Dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, berisi seruan permohonan pemazmur bersama dengan umat Israel. Ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9, berisi penderitaan yang disampaikan oleh umat Israel. Dan ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-19, pemazmur bersama dengan umat Israel kembali menyampaikan seruan permohonannya, menunjukkan betapapun besarnya penderitaan mereka, betapapun besarnya himpitan yang mereka alami, mereka tetap menaruh pengharapan, iman, percaya mereka kepada kekuasaan Tuhan. Nah, sekarang apa makna dan fungsi Mazmur Ratapan Bersama ini bagi orang Israel? Seluruh umat Israel diajak untuk menyadari bahwa sekalipun mereka terjepit, pertolongan mereka ada pada Tuhan yang maha tinggi, yang menguasai seluruh bumi. Nah, sekarang apa implikasinya bagi kita? Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita masuk dalam bagian yang pertama dalam ibadah. Jikalau kita mengingat dalam setiap ibadah kita, terutama dalam ibadah minggu, kita menemukan bagaimana dalam setiap ibadah kita ada ujian doa Bapa Kami. Kita menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Nah, ini salah satu contohnya. Bahkan dalam ibadah online pun kita menyanyikan lagu doa Bapa Kami. Nah, dalam salah satu barisnya itu berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Atau dalam bahasa Indonesia masa kini berbunyi, engkaulah raja kami. Semoga engkau memerintah di bumi dan kehendakmu ditaati seperti di surga. Ini ya, dalam ujian doa Bapa Kami, ada dalam barisnya yang berbunyi, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Nah, jika dalam Mazmur ini mengajarkan bagaimana
doa memohon pertolongan Tuhan terhadap musuh dengan mengakui kekuasaan Tuhan. Dalam perjanjian baru kita melihat bahwa Tuhan Yesus mengajar kita melalui doa Bapa kami ini, bahwa Tuhan itu tetap memerintah atas segalanya. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak. Ketika fakta membuktikan bahwa di dunia ini banyak penindasan, umat Tuhan pun dapat mengalami masa sulit, bahkan mungkin kita itu bertanya-tanya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, di mana Tuhan? Mengapa musuh menekanku? Apakah aku harus membalas musuhku? Apakah aku harus menyerahkan pembalasan ke dalam tangan Tuhan? Apakah Tuhan tetap memerintah? Dalam segala pertanyaan kita ini, Tuhan Yesus melalui doa Bapa kami ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu tetap memerintah. Sebab itu mari kita menyerahkan semuanya, seluruh hidup kita, seluruh pergumulan kita, semuanya ke dalam tangan pemerintahan Tuhan. Di tengah oposisi dan perlawanan yang banyak kita alami ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mari kita menyerahkan hidup kita dalam pemerintahan Tuhan. Kita berdoa dengan percaya bahwa Tuhan itu memegang kendali segalanya. Biarlah Tuhan yang memerintah atas keluarga kita, pekerjaan kita, studi kita, gereja kita, komunitas kita, bahkan diri kita masing-masing juga. Dan seperti Mazmur ini yang menyerahkan pembalasan ke dalam tangan Tuhan, mari kita juga menyerahkan hidup kita pada keadilan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Nah, kemudian kalau kita mengingat dalam ibadah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ada bagian doa syafaat. Nah, itu biasanya di setiap akhir ibadah, baik dalam ibadah umum maupun dalam ibadah doa Philadelphia. Selalu ada doa syafaat. Kan? Ya, ini ya tampilannya kalau kita ingat. Dalam ibadah doa Philadelphia, ada pokok-pokok doa syafaat yang kita naikkan. Dalam ibadah umum, sebelum Bapak Gembala menaikkan doa penutup dan doa berkat, akan didahului dengan doa syafaat. Nah, bukankah ide doa syafaat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, itu sesuai juga dengan Mazmur ini? Pemazmur kita melihat di sini dalam segala keterhimpitannya, dalam segala penderitaannya, dia tidak berdoa untuk kepentingan diri sendiri, namun dia juga berdoa bagi kepentingan bangsa Israel. Doa syafaat adalah doa yang dipanjatkan kepada Tuhan untuk memohonkan pertolongan Tuhan bagi orang lain. Sebab itu, marilah kita makin sungguh-sungguh dalam doa syafaat kita di setiap akhir ibadah kita. Memohon pertolongan Tuhan bukan untuk diri kita sendiri saja, namun juga untuk orang lain yang sedang memerlukan pertolongan Tuhan juga. Nah, sekarang yang bagian yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari, apa implikasinya bagi kita? Nah, apa yang ada dalam pikiran kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika pandemi ini, COVID-19 ini melanda? Atau apa yang ada dalam pikiran kita ketika ada orang-orang yang menindas kita? Bahkan kalau bertumpuk, sudah di tengah pandemi kita ini mengalami susah, banyak pergumulan, ternyata ada lagi orang-orang yang terus menindas kita. Nah, apakah kita menjadi takut? Apakah kita menjadi cemas? Apakah kita bahkan menjadi ragu dengan Tuhan?
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Mazmur ini mengingatkan kita bahwa dalam segala keterjepitan kita, kita memiliki Allah yang menguasai seluruh bumi ini, dan Dia adalah Allah yang adil. Sebab itu mari kita datang kepada Tuhan. Percayakan hidup kita kepadanya. Percayalah bahwa Tuhan tetap memerintah dengan adil. Juga seperti bangsa Israel yang mengingat pertolongan Tuhan dalam sejarah mereka. Mari kita ingat kembali pertolongan Tuhan yang sudah kita alami dalam hidup kita, agar iman dan pengharapan kita kepada Tuhan semakin kokoh, kita dapat semakin menyerahkan hidup kita ke dalam keadilan Allah yang memerintah atas seluruh bumi ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kami sekali lagi diingatkan bahwa kami memiliki Tuhan yang penuh kuasa, yang tetap memerintah, dan keadilan-Mu itu adalah menjadi ciri khas utama daripada pemerintahan-Mu. Sebab itu Tuhan, ketika kami terjepit, ketika kami terhimpit, ketika kami mengalami banyak orang-orang yang menindas kami tetap mau mengandalkan pemerintahan Tuhan dalam hidup kami. Kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam keadilan Tuhan. Kami mau berharap kepada pemerintahan Tuhan yang adil. Kami mau terus bersandar, menyerahkan, berpasrah ke dalam tangan Tuhan, karena kami percaya Tuhan tetap berkuasa, Tuhan tetap memerintah. Terima kasih Tuhan. Kuatkanlah setiap kami ya Bapa. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.